Amerika lagi kebakaran jenggot. Rakyatnya turun ke jalan lantaran presidennya Donald Trump main hajar semua kebijakan. Hak sosial dibredel, lingkungan diacak-acak, tarif dagang dinaikkan seenaknya. Dan lebih gilanya lagi, dia gandengan sama Elon Musk tidak untuk bikin mobil listrik, tapi buat efisiensi pemerintahan alias potong sini, potong sana. Warga pun demo di mana-mana di lebih dari 1000 titik di Amerika Serikat. Di Inggris, Prancis dan Roma juga turun demo lawan kebijakan Trump yang dianggap bikin tambah kacau suasana di Eropa. Semua kemudian kompak teriak, "Trump bukan presiden kami." Taxing penguins on uninhabited islands. Adults in this administration. No adults are in the room unless they get added on. Work for a guy that he called the Hitler of America, Donald Trump. And then you've got a former This was the largest. It featured speeches from U.S. Senator Amy Klobuchar. Nah sekarang, Indonesia kena getahnya. Trump resmi teken tarif 32% buat produk ekspor Indonesia. Gila nggak tuh? Bukan cuma 10% kayak negara lain, tapi kita dikasih bonus 22% lagi. Katanya surplus dagang kita terlalu tinggi dan kita dianggap main tarif juga ke produk Amerika. Jadinya Amerika Serikat balas dendam yang katanya biar adil. Lantas, Indonesia siap nggak? Ekonomi kita kan masih tahapan pemulihan, meskipun kita nggak tahu ya apakah bakal pulih atau justru jatuh total ke dalam krisis hebat. Produk kita bakal jadi mahal di mata orang Amerika tentunya, kalau kita tetap kena rem di 32%. Kita juga tentu bisa kehilangan konsumen bahan mentah di sana. Soalnya data kasih tahu bahwa masih banyak UMKM kita, meskipun ngos-ngosan pasca pandemi 2019, masih andalkan ekspor bahan mentah seperti rotan dan tekstil ke Amerika Serikat. Namun ketika harga tarif barang mahal, kita terancam jatuh lantai alias gulung tikar. Di saat yang sama, industri olahan yang hasilkan produk jadi alias manufaktur kita juga kena imbas. Orderan turun dan lagi-lagi bencana pemutusan hubungan kerja alias PHK bakal jadi opsi yang mendesak bagi pemilik industri. Pengangguran dan anak terlantar pun semakin banyak dan negara makin jauh dari kemandirian dan jauh sebagai komunitas nasional yang penolong atas nasib rakyatnya sendiri. Lantas apakah kita mau keluar dari cengkeraman Amerika Serikat atau ada opsi lain? Jadi bingung, sebab Indonesia pakai paham non-blok alias tanpa berpihak pada blok timur dan barat. Kita sudah kasih masuk semuanya ke dalam permainan ekonomi kita, permainan ekspor dan impor yang makin pengaruhi jiwa tarung nasionalisme kita. Sekarang opsi blok timur ada di China, India, dan Rusia yang kemungkinan tancap gas dalam komunitas BRICS. Apakah kita akan ke sana, tinggalkan dolar, bangun industri lewat blok timur termasuk di industri pertahanan? Kalaupun iya kita ke timur, apakah kita bisa mandiri sebagai bangsa maju? Atau justru jadi boneka BRICS? Jadinya hanya pindah dari satu majikan ke majikan lain. Bagaimana menurut Anda? Mari kita diskusi di kolom komentar.